Karena menurut saya penamaan koalisi perubahan itu saja sebuah pengistilahan bahwa Jokowi tidak berlanjut program-programnya, harus berubah. Bagaimana kriteria untuk Presiden tahun 2024? Pasti melanjutkan program-program Jokowi ya. Itu clear, jangan sampai kemudian ada rasa tidak suka sama Jokowi, di-cut sana, di-cut sini segala macam, sementara dalam 10 tahun, 10 tahun terakhir ini sudah sekian triliun tersimpan, terbuang ke sana dan lain-lain. Jadi harus disukai sama Presiden Jokowi juga, jadi bukan, ini kita kan sedang tidak berbicara rasa toh. Betul. Jadi kalau alat ukurnya apa ya, pertama dia mau melanjutkan itu. Clear di situ. Nah terus kedua yang tadi dibilang Fahri Hamzah tentang nilai kebangsaan, tentang siapa saja yang boleh hidup di Republik ini, warna kulit apa saja, bentuk rambut seperti apa saja, kita sudah clear belum di situ? Jangan-jangan menurut saya yang bermata sipit boleh, menurut Bung tidak boleh, sehingga kemudian lahirlah isu rasisme, mau melanjutkan program-program yang belum terselesaikan, yang multi years. Yang kedua, misalnya dia clear soal kebangsaan, tentang siapa yang boleh hidup di Republik ini, menjadi warga negara Republik ini, dan apakah haknya sama atau tidak. Betul. Pemerintahan Jokowi banyak hutangnya. Ada aturan main, hutang itu ada aturan main. DPR katakan selama 60% tidak lebih dari PDB kita masih fine-fine saja. Ketika pemerintahnya bermain dalam range itu ya menurut saya tidak ada yang salah. Kalau kemudian siapa yang harus dipersalahkan ya undang-undang yang mengatur itu. Bukan orang yang menjalankan undang-undang itu. Misalnya gini, lu misalnya boleh hutang maksimal 500 juta. Ya. Nah kalau lu ngambilnya 300, 200, 400, 450, 499 salah nggak salah? Karena aturannya 500 juta. Begitu juga aturan tentang 60% itu gitu loh. Kalau itu nggak ada masalah. Kalau orang mau mengkritik ya pasti ada lah. Siapa sih kita ini, siapa sih Jokowi ini gitu loh. Banyak orang yang jauh lebih baik daripada saya, daripada Jokowi. Sekarang dikritik orang dan itu tidak masalah. Menurut Fahri Hamzah, di era Jokowi tidak ada oposisi. Ya, mungkin bukan tidak ada oposisi ya, tapi kualitas oposisinya tidak sama. Kualitas oposisi nggak berkualitas gitu, Bang? Bukan, tidak sama seperti dalam ekspektasi Fahri Hamzah misalnya. Dalam ekspektasi dia harusnya level segini. Tapi mungkin karena banyak, karena ini politik ya, ya mungkin nggak nyampe segini, mungkin segini. Itu tidak sesuai dengan ekspektasi Fahri, kemudian berkata seperti itu. Ya biarin aja, nggak apa-apa juga. Kenapa dulu kita sangat keras melawan negara? Karena saya dan teman-teman produk negara represif. Kalau sekarang negaranya tidak serepresif dulu, produknya juga tidak akan sekeras dulu, kira-kira seperti itu. Jadi bagaimana kemudian keras tidaknya oposisi ya tergantung bagaimana pemerintahannya juga. Kalau kemudian pemerintahnya mau dengar-dengaran, mau kumpul-kumpul bareng, tidak angkuh, tidak, ya oposisinya juga jadi begitu. Nggak mungkin juga misalnya begini, Bung orang baik, oke saya tegur jawab, saya ajak ngobrol enak, terus saya marah terus. Itu kan tidak mungkin juga. Artinya bahwa kualitas oposisinya tergantung dari yang dia lawan. Kualitas saya dalam perlawanan tergantung dari lawan saya. Kan seperti itu. Jadi apa yang mau kita perdebatkan di situ dalam konteks oposisi? Bahwa kemudian Fahri punya gambaran tersendiri tentang oposisi ya nggak apa-apa juga ya, masa kita larang. Apa harapan lo tentang oposisi? Harus segini, intonasinya harus sekian desibel misalnya segala macam, ya silahkan saja, tidak terlarang juga itu. Tapi kalau kemudian mereka berpikir ngapain juga kita keras-keras kalau presidennya seperti ini, ngapain juga kemudian misalnya kita harus marah-marah kalau kemudian ditelepon bisa diangkat apa segala macam, itu kan cara kemudian cara menjawab itu kan tergantung dari jawabannya. Intonasi kita bicara juga tergantung dari lawan bicara kita. Undang-undang ITE menekan kebebasan berbicara dan berpendapat. Ya memang kebebasan sosial media ini kan sesuatu yang memang harus kita pelajari terus-menerus ya. Tapi harus ada aturannya. Seburuk-buruknya aturan itu tetap harus ada aturannya, jauh lebih baik dibandingkan tidak ada aturannya. Bahwa kemudian sekarang ini kan tinggal dipetakan yang diomongin apa. Antara mengkritik dan menghina itu kan dua hal yang secara substansi juga tidak sama. Antara marah dan mencaci maki juga tidak sama gitu loh. Ya lu kritik-kritik aja, nggak perlu menghina dong. Misalnya sekarang ada yang mencaci maki dan bahasa hewan terhadap presiden segala macam itu. Jangan Bang ya. Bukan. Terus muatan kritiknya di mana? Gitu
gitu. Ketika lu sebutkan binatang ini untuk menunjukkan diarahkan pada presiden, lu sedang menghina siapa gitu loh. Menghina presidennya atau siapa yang kalian hina. Ini kan sudah jauh. Lalu ketika ditangkap orang ribut gitu loh. Nah, kasih contoh dong yang mana? Jadi kita perdebatkan, tidak melebar. Oke, kasus ini panggil polisinya, pasalnya terpenuhi nggak? Kan semua ada unsur. Kalau misalnya kita berperkara secara pidana, misalnya diperiksa unsurnya, terpenuhi 1, terpenuhi 2, terpenuhi 3. Kalau nggak ya perdebatkan, nggak setuju dalam proses pemeriksaan pra peradilan. Sekarang semua itu mungkin. Negara bahkan kalah berkali-kali di Petun, kalah berkali-kali di MK. Artinya negara ini tidak negara otoriter sekarang. Betul tidak sesempurna kita bayangkan. Setiap orang punya ekspektasi berbeda tentang negara dan kebebasan dalam negara itu. Tapi dia jauh lebih baik dibandingkan 24 tahun yang lalu. Perbandingan zaman Soeharto dan Jokowi. Kalau menurut catatan teman-teman di NGO ya, di berbagai sosial media, kita bisa googling segala macam. Misalnya Orde Baru dalam hal ini Cendana itu punya tanah seluas 3,7 juta hektar. 1 juta hektar lebih kecil daripada Jawa Timur. Itu nggak dipakai, nggak diapa-apain segala macam, dibagi naik sama rakyat. Kenapa sih? Saya pernah bicara dengan presiden soal itu. Secara ide dia setuju gitu loh. Lalu kita cobalah kemudian 12,6 hektar di daerah Cilengsi kita bagikan pada 480 kakak dengan luasan masing-masing 300 sampai 350 meter hanya untuk rumah. Kita bangunkan rusunawa segala macam di situ. Dia mau ngukur itu berjalan. Lalu dites dengan taman mini. Nah, menurut saya sudah jangan ragu-ragu gitu loh. Kalau 3,7 juta hektar itu dibagi satu orang 2 hektar, paling tidak ada 1,8 juta petani yang dapat tanah 2 hektar tanpa harus menebang hutan baru, tanpa harus itu. Saya lebih concern di situ. Kemudian misalnya bagaimana kita mengontrol anggaran-anggaran CSR di sebuah perusahaan. Kita hitung di Aman Mineral itu misalnya daerahnya Bung Fahri ini, itu ada tunggakan sekitar 14 juta dolar yang ditunggak dalam waktu dari 2017 sampai sekarang. Saya bayangkan kalau kemudian negara dan seluruh kekuatannya mengontrol seluruh anggaran CSR itu, mungkin kita bisa membantu sekian persen APBN untuk langsung ke rakyat. Kayak misalnya begini, kalau kita andaikan ada 4.000 tambang, perusahaan tambang, dan setiap tambang rata-rata misalnya kemudian punya anggaran CSR 10 miliar saja per tahun, dan dikelola dengan baik, berapa triliun kita punya? Itu loh. Lalu setiap perusahaan tambang itu diwajibkan, saya komisi 7 ya, komisi pertama, diwajibkan untuk menyekolahkan misalnya minimal 50 orang ke Monash University, kemana segala macam. Dalam 5 tahun itu ribuan balik orang cerdas dengan perbandingan ilmu antar negara dan sebagainya. Jadi dari buat pendidikan nih Bang ya? Hanya dari uang CSR. Oke. Nah, yuk kita kontrol, yuk kita hitung sama-sama, yuk. Nah, di sini menurut saya negara nggak tegas, pemerintah nggak tegas gitu loh. Kenapa nggak tegas? Bisa nggak tahu, bisa juga nggak nyangka bahwa angkanya sebesar itu. Bisa juga ada kemudian orang dalam kekuasaan ini juga bermain mata dengan corporate tadi gitu loh. Ya saya sih hal-hal seperti itulah. Kalau hal-hal lain menurut saya soal infrastruktur segala macam sudahlah. Dunia berputar terlalu cepat dibanding yang kita duga. Kalau tidak kita bangun infrastruktur, jalan dan sebagainya, kita akan tertinggal di mana-mana. Sederhana saja.